Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas sebuah lensa dari Sony ya, yaitu lensa FE35mm f1.8. Nah, kenapa gue bahas lensa ini? Karena menurut gue, lensa ini tuh masih sedikit orang yang review dan orang yang bahas di Indonesia terutama. Karena mungkin lensa ini tuh termasuk atau tergolong lensa yang masih baru ya, jadi mungkin usernya itu masih sedikit. Nah, jadi di video kali ini mungkin gue akan memberikan informasi dan juga pandangan dari sisi perspektif gue. Jadi siapa tahu buat kalian yang mau beli lensa FE35mm f1.8 itu bisa jadi ada tambahan atau ada gambaran lah sedikitnya ya. Jadi lensanya udah ada di depan gue ya. Jadi gue udah nyiapin lensa-lensa lain karena setelah video ini gue mau bikin video tentang lensa Sony yang paling worth it dibeli dan yang paling cocok gitu. Atau lensa Sony yang harus dimiliki ya para user Sony gitu. Nah, jadi lensanya udah ada di tangan gue. Nah, kenapa gue memilih untuk membeli lensa FE35mm f1.8 dari Sony? Nah, sebenarnya itu kan banyak ya lensa 35mm dari Sony. Ada mulai yang 35mm f1.4 sama 35mm f2.8, sorry. Nah, kalau yang 1.4 ini menurut gue itu budgetnya ketinggian dan gue nggak punya duit ya. Terus juga berat, jadi kurang praktis menurut gue dan kurang nyaman kalau misalnya gue bawa ke sana ke sini. Nah, untuk lensa 35mm f2.8, jujur gue agak kurang suka sama karakternya. Jadi dia masih ada vignette gitu, kayak lensa-lensa 50mm. Padahal dia udah Zeiss ya. Jadi intinya gue kurang suka dan juga bokehnya ini kurang menurut gue yang f2.8. Jadi kalau misalnya kita mainan low light itu ya agak repot juga gitu, harus naikin ISO yang berdampak sama noise gitu kan. Nah, mungkin sebelum gue bahas lebih jauh soal kualitas dan juga spek dari kamera ini, mungkin gue akan bahas dulu dari segi build quality dan juga desainnya. Untuk build quality-nya, menurut gue build quality-nya ini bagus banget ya, karena dia berbahan metal ya. Karena ya nggak aneh gitu kenapa dia bisa berbahan metal, karena lensa ini tuh punya harga di sekitaran 8,5 sampai 9 jutaan. Jadi cukup lumayan mahal buat gua ya, untuk gua itu lumayan mahal. Tapi kalau misalnya untuk di kalangan fotografer sebenarnya lensa segini tuh masih tergolong murah gitu. Nah, dengan harga 9 jutaan ini ya wajar kalau misalnya build quality yang dipakai juga lumayan bagus, dari mulai ring fokusnya yang udah pakai metal, terus juga bagian bodinya udah pakai metal, dan kalau untuk desainnya menurut gua sebenarnya selayaknya lensa Sony ya. Jadi kayak misalnya nih lensa 2870 ini kan mirip-mirip gitu. Cuman di sini tuh lebih kelihatan lebih premium. Dan juga kalau misalnya kita lihat ini di bagian bodinya ini ada saklar untuk pengaturan fokus, ada bisa autofocus dan juga manual fokus. Terus juga di sini ada tombol. Nah, tombol ini fungsinya apa? Tombol ini tuh punya fungsi untuk tahan fokus. Tapi si tombol ini juga bisa di-customize di body kamera kalian untuk keperluan-keperluan lain. Jadi untuk shortcut lain ya. Cuman gua nggak pakai juga karena menurut gua nggak diperlukan juga ya. Nah, untuk kualitas nih kayak gimana ya? Mungkin kalian udah penasaran banget sama kualitasnya. Jadi bentar nih, sebelum gua ngomongin kualitas, fitur yang ditawarkan dari si lensa ini tuh sebenarnya cukup lumayan menarik. Dimulai dari tahan debu dan juga tahan kelembaban. Terus juga autofokusnya yang katanya super cepat, dan juga dia punya 9 bilah kaca gitu ya. Yang intinya itu bisa membuat foto kalian itu detail di setiap sudut-sudutnya dan juga membuat bokehnya itu lebih halus lagi gitu ya. Nah, dan yang menarik juga lensa ini tuh punya focus distance yang bisa dibilang cukup lumayan dekat. Jadi buat kalian yang mau foto-foto detail atau foto-foto makro itu bisa dibilang masih oke pakai lensa ini ya. Jadi masih kekejar lah, intinya kayak gitu. Nah, selain itu juga kamera ini ya menurut gue punya kelebihan ringan gitu dibanding dengan lensa 35mm f1.4 yang gede banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian taruh di gimbal dan gimbal kalian itu yang masih seri-seri yang biasa gitu ya, nggak terlalu mahal, kayak gue pakai Xeon Crane Plus, jadi masih bisa naik gitu pakai si lensa 35mm ini. Nah, kalau untuk kualitasnya kayak gimana sih? Kalau untuk kualitas mungkin gue nggak akan banyak ngomong ya. Gue akan memperlihatkan aja hasilnya ke kalian. Nah, untuk kualitasnya sendiri menurut gue ini lumayan cukup bagus dan juga detail. Bokeh yang dihasilkan juga benar-benar halus, bagus banget. Cuman kalau misalnya dibanding dengan lensa 35mm f1.4 ya mungkin dia tidak terlalu halus ya bokehnya, tapi cukup lumayan bagus dibanding dengan lensa 50mm dan juga lensa 28 dari Sony. Terus juga kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita perhatiin foto yang dihasilkan juga nggak vignette. Dimana kalau misalnya kita pakai lensa 50mm f1.8 itu karakter
gambarnya itu biasanya ada vignette gitu di pinggir-pinggirnya, dan ya kalau orang yang nggak suka mungkin akan komplain ya, tapi kalau misalnya orang yang udah ngerti dan udah paham karakter lensanya mungkin nggak masalah gitu kan. Nah kalau untuk videonya kayak gimana, karena lensa ini kan diklaim punya fokus yang cepet ya, jadi kalau misalnya untuk single fokus sebenarnya lensa 50mm f1.8 juga udah cepet gitu, tapi kalau misalnya untuk video kayak gimana. Nah jadi gue udah melakukan pengetesan lensa ini tuh pakai 2 body. Yang pertama pakai body A72 dan yang pertama pakai body 6400. Nah untuk kedua body yang gua tes itu gua compare pakai lensa 50mm f1.8. Jadi biar kalian tuh ada perbandingan dan juga ada gambaran. Kalau dari segi video ya, kalau pas ketika gua pakai A72 itu sebenarnya fokusnya nggak terasa berbeda jauh. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin ya di video yang udah gua take, perbandingan antara lensa 35mm f1.8 dengan 50mm f1.8 ini tidak terlalu jauh ya, karena mungkin dari bodinya sendiri yang memang lambat gitu fokusnya. Karena kalau untuk masalah fokus kan antara lensa dan juga body itu harus sinkron lah istilahnya. Kalau mau cepet ya body sama lensanya harus bagus gitu fokusnya kan. Nah cuman di A72 gue tidak merasakan efek yang terlalu spesial ya dari fokusnya. Cuman memang ada perubahan yang lebih cepat lah, sedikit banget, mungkin sekitar ya 10% mungkin lebih cepat. Nah, yang kerasa banget ini adalah ketika gue pakai di body 6400. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, fokusnya itu lebih bagus dan lebih cepat dibanding lensa 50mm f1.8 ya. Kayak gitu, kalian bisa perhatiin fokusnya itu dari objek yang dekat sama objek yang jauh itu cepet banget dan juga smooth banget. Bokeh yang dihasilkan juga nyaman dan enak di mata, soft banget. Nah terus juga gue tes untuk focus distance-nya, kayak gimana sih, sedekat apa kita bisa motret. Nah kalian juga bisa perhatiin kalau untuk focus distance-nya lumayan cukup dekat, bahkan gue bisa nge-video semut-semut yang lagi berjalan ya. Jadi ini berguna banget terutama buat gue yang memang suka video-video wedding kan, yang dimana perlu detail, kayak misalnya ketika gue harus video cincin, terus juga harus video undangan dan lain-lain ya, itu bakalan berguna banget. Apalagi juga buat kalian yang suka foto-foto makro, jadi ya menurut gue worth it lah untuk beli lensa 35mm f1.8 ini. Oke, jadi kesimpulannya kayak gimana? Kalau menurut gua ya, kesimpulannya lensa ini tuh benar-benar layak dibeli, terutama buat kalian user Sony ya, terutama user full frame. Ya, kenapa? Karena memang lensa ini kan FE ya sebenarnya untuk full frame gitu, bukan untuk APS-C. Nah, gua sendiri kenapa gua tes di 6400 ya karena memang kebetulan gua ada gitu. Jadi ya nggak ada salahnya gitu kan gua tes di body yang udah dual pixel ya. Dual pixel nggak sih kalau 6400 ya, intinya udah cepet aja sih fokusnya untuk ngetes si lensanya ini. Kalau untuk full frame sebenarnya juga masih worth it untuk dibeli, terutama untuk fotonya. Cuman kalau misalnya kalian pakai seri-seri A71 atau A72 mungkin nggak akan terlalu terasa banyak ya perubahan fokusnya. Cuman memang kalau dari kualitas gambar juga tetap bisa kelihatan. Nah kalau misalnya kalian pakai A73 baru nih fokusnya bakalan kerasa banget perbedaannya ya. Dan untuk lensa 35mm f1.8 ini gua mau sedikit ngasih aware ke kalian ya. Kalau ketika kalian beli lensa ini terus kalian ngerasa kalau lensanya ini koclak, itu jangan kaget karena memang seperti itu. Jadi yang bagian koclak itu adalah teknologi, yaitu teknologi autofokusnya, yang dimana teknologi dari Sony ini bikin lensanya seakan-akan koclak, jadi bukan rusak atau pecah. Ya, jadi itu yang perlu harus kalian perhatikan. Nah, mungkin sekian video dari gue. Semoga ini bisa memberikan informasi dan juga manfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.